Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetegihu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Hobi? Apakah hobi? Sama saya Harry. Willy. Saya Salman. Dan hari ini kita kembali ngomongin gak jelas ya. Ya. Masuk nggak sih ini suaranya? Masuk. ASMR. ASMR. Mukbang. Sambil makan ya. Jadi ngomongin apa nih? Tadi Gimana? gua sama si Willy lagi ngomongin, berawal dari ngomongin Zohar. Gara-gara lu baru tamat. Oh iya, Xenoblade. baru beres Xenoblade. Oh, Nomor akhirnya tiga. bisa ikutan. Oh, gitu. Jadi bagus. Buat gua sih, ya bagus, cerita bagus, gambar bagus banget. Cuman Oh, iya. banyak aspek yang gua nggak seneng sih. Kayak pacing cerita, kayak cuman dua bagian gitu loh yang penting, sisanya kosong. Bagian yang si Neo ditangkep Sama terakhir. sama ya terakhir. Terus Ya basically sebenarnya kan dia cuman kayak selalu tuh cerita di awal chapter dan di akhir chapter kan. Chapter 1 awal rame, terus santai, terus endingnya chapter 1 ada plot twist sedikit. Terus udah gitu masuk ke chapter 2, nyantai lagi. Nanti akhir Iya. chapter 2 rusuh sedikit. Nyantai lagi, klimaksnya kan di chapter 5 kan. Ya, gua kurang seneng sih yang kayak gitu. Flow-nya emang Flow-nya kurang oke sih kalau lu menurut gua. ngejar full cerita emang kurang oke. Iya. Tapi kalau lu tengah-tengah itu lu ngerjain si itunya mah oke sih, ngerjain si set story-nya, Hero, karakter-karakternya. gua nggak ambil semua. Yang main karakternya lu ambil semua tapi Ambil. ya minimal itunya kan keisinya lumayan sih sebenarnya. Banyak faktor-faktor. Tapi buat gua tetap kurang tense. Dia tense-nya benar-benar waktu sih di penjara. Ya yang di Nah penjara. itu seru sih, itu keren banget sampai sih. ending kan. Iya. Sampai ending di situ. Itu turning point banget sih buat semua orang juga, kayak udah nyampe titik situ udah nggak akan bisa berhenti main nih. Wah, Nah, buat si Salman udah dari situ tadi turun Turun lagi. lagi buat gua mah. oh ya karena kan Apalagi emang dari situ kan dungeon- kosong kan. Iya, apalagi dungeon terakhir. Aduh. Origin. Originnya aduh ya sih. Kita juga komplain kan. Udah Aneh banget. Udah mah gua teh ada kayak 8 atau 10 level gitu, over level. Jadi itu bener-bener jalan, cuman ketemu musuh, diemin kontrolernya, jalan lagi. Bener-bener aduh males. Di auto ya, pencet arah auto. Iya. Ya bener-bener. Gue nggak sampai separah itu sih, tapi gue juga udah bosan. Jadi origin mah anjir. Dan emang originnya emang terlalu panjang dan tiba-tiba nggak ada cutscene kan yang Iya, nggak ada. Iya, yang penting malah nggak Si jadi nggak penting. Mobius X sama Y-nya kan jadi nggak ada cutscene. dalam situ lawan X sama Y ya. Heeh. Terus udah beres, udah aja kita pergi sambil mayatnya masih ada. ditungguin baru bilang baru kita pergi. Gue mah nggak ada. Oh enggak, langsung Kalau aja. mati, oh ya udahlah, bye. Mau ngomong apa nggak? Nggak, yaudah bye. Sedih. Nah terus Sohar gimana nih Sohar? Ya tadi jadi cerita tentang Xenosaga, Xenosaga, Xenojir. Xenogir. Terus ya akhir-akhirnya kita ngebahas kalau game-game sekarang tuh ceritanya tuh tone down semua, nggak ada yang seberat itu lagi gitu. Itu kan bener-bener parah lah, kayak Kayak itu sih. Novel quality story sih. Oh, ya itu selain bukan novel lagi, selain filosofi. ya kayak ngebahas filosofi banget sampai yang agak kontradiktif gitu ya. Kayak ya kan ceritanya ngelawan Tuhan gitu. Dia nggak setuju dengan Tuhan. Xenosaga keluar waktu kita tahun berapa sih? SD. Kuliah kayaknya deh. P1. Gua nggak kuliah. Oh Xenosaga. Xenosaga PS2. Kuliah kok nggak salah, yang ketiga Nggak, terus kuliah nggak ya? Apa SMA ya? SMP SMA. SMP SMA SMA. tahun berapa? SMP emang udah ada ini, udah ada PS2. Iya, gue inget soalnya gue main Kingdom Hearts pas SMP atau SMA. SMA Nah, kita kan main tahun segitu ya. Xenosaga lebih Dulu gila kan sih. gue main nggak ngerti ceritanya. Gue main malah bosan, ini ngomongin apa sih? Iya, soalnya sekarang udah gede. 2000 Xenosaga 3 tuh 2006. Ya maksud, 3 cuy. Ya 3 coba 1. ya berarti ke SMA. 2002 SMA. SMP ke Gua SMA. SMA. 2002 Kalian tuh sama. enggak lah. Lu angkatan berapa? 2006. Lu lahir tahun berapa?
288. Iya berarti sama. Sama ya, SMP SMA. Ya. SMA. 2002 tuh SMP. Kalau SMP ya? 2006 tuh beres SMA. Ya lupa. Oke. Udah debatnya nih. Potong 3 tahun. Ya, maksudnya- 2006 potong 3 2003. Maksudnya waktu kita umur segitu kita main Xenosaga kan Belum dibahas apa ngerti, nih? iya. Ngerti anjir, gila kan? Gue habis main karena gue tahu ceritanya tentang kayak gitu filosofi dan agama, menyentuh agama. Jadi gue cari lagi di GameFAQs waktu itu penjelasannya dan Waktu itu. habis main kan Belum ada tamat. YouTube. Nah belum, ya masih susah lah ada video kayak gitu. YouTube pun ya masih terbatas lah isinya. Kalau sekarang kan Semuanya udah di YouTube apa ada. namanya Xenoblade 3 tamat. Cari YouTube. Iya, iya. Endingnya ada gimana? Itu kan itu benar-benar nggak ngerti ini apaan. Dia kurang lebih ngerti lah. Cuman apa yang dibahas tuh kan nggak ngerti. Iya, Kayak gue baru nyari tahu tuh gara-gara main Xenoblade. eksistensialisme kayak gitu-gitu kan apa gitu kan. Di sana ya akhirnya baca-baca dan ini keren pisan ceritanya, berani banget. Malah Xenosaga tuh sampai masukin Jesus Christ kan? Iya. Ya kata dia kan ya. Yang justru Dan katanya si Sionnya itu- mukjizat itu dibikinnya apa dikeluarinnya bukan sama Jesus Christ tapi sama si Chaos. Ya, gue juga rada nggak ngerti lah ceritanya. Terus si Sion itu reinkarnasinya Maria Magdalena. Ya. Oh iya. Ya. Iya, yang tadi gue baca mah. Ya jujur gue nggak ngikutin sih Iya, ceritanya. makanya pas kita sekarang baca anjing ini cerita bikin cerita gel-gelot kering. Terus tadi gue bahas lagi sama si Samaan kayak sekarang apa sih yang berat ceritanya? Paling Death Ya Stranding gue pengennya sih Xenosaga itu di remake ya, cuman kan susah ya. Iya. Soalnya Lisensinya ngaco. Esensinya dulu kan punya keluar di siapa PS. gitu. Sekarang keluar Tapi masih bisa monolith sih. Nintendo kan. Monolith Nintendo. Terus kan kayaknya Nintendo nggak mungkin ngeluarin game isu agama. Iya. Gak Karena bisa saga. sih sebenarnya. Kalau dia ngomongin cuma remake doang nih ya. Iya sih ya. Kan udah ada soalnya kan. Udah itu mah ada, bukan baru Tapi ya. Kan tetap baru. menurut gua sih kayak Riskan ya. Nintendo, iya riskan, dia kan pasti pengennya yang safe lah. Nintendo nggak mau yang terlalu kayak gini, takutnya dimasalahin sama satu pihak, Jadi rusuh. jadi rusuh. Terus Nintendonya kan namanya jadi Iya, sekarang gue tadi abis ngomong gitu sama Sen, anjing ini Xenosaga, Zohar ini Tuhan ini. Iya. Terus ingat gue tuh ada game namanya Pokemon Ya. yang ceritanya teh ada Tuhan Arceus. Dimana generasi 5 itu legendary Pokemonnya literally God, dan sekarang generasi 9 tuh literally Nggak penting lah udah Sandwich ceritanya mah. lover. Ya Pokemon mah gitulah. nyamperin. Oh, lo punya sandwich semua, gue jadi pembunuh. Terus kan yang berat lagi paling apa dari si Hideo Kojima ya, Metal Gear. Metal Gear Gear. dan Death Stranding juga agak tanda tanya kan sebenarnya itu. Endingnya Ya dan tadi mah super lah. soalnya masih satu juga kan, jadi belum bisa nyeritain banyak. Belum iya. luarnya Tapi belum. di satu juga ini kan udah gila. kompleks sih satu juga. Kalau lu main Metal Gear pertama ya, nggak tahu base ceritanya juga masih menikmati kan, spionage ini mah Iya. ngendap-ngendap pokoknya bunuh nanti lawan bos gitu kan. Walaupun base ceritanya ternyata jauh dari Unsur itu kan. politiknya sangat Mental. Kalau Death Stranding kan ini apa anjing, ini kenapa ada bayi, ini apa Iya. sih, Iya, lawan iya, apa ini iya, hantu, iya. ini ngapain nggak? emang. Iya. Dari awal emang udah dikasih ini ada yang salah nih. Ya, Ada sesuatu gitu di balik ini semua. Kalau Di balik kurir-kurir ini ada sesuatu. iya gitu. kalau lu main Metal Gear kan nggak Ya, tahu pokoknya juga. jagoan ngelawan teroris ya, sudah. ya, spionage. Ya kayak Walaupun MGS 1 ternyata- kan bener-bener ngebahas tentang nuklir sampai di tamatnya kan ada tulisan apa? Ya ada kayak tulisan anti nuklir gitulah. Si Hideo Kojima bilang apa pokoknya kalau nggak salah Kim Jong-un. matikan semua nuklir head di dunia karena membahayakan kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ada hari anti nuklir sedunia kayak gitu-gitu. gue tadi ingat ada satu game lagi yang sama sih, yang ngelawan Tuhan terakhirnya cuma gue lupa ya. Jadi lupa ngomongin. Tapi Tuhannya Tuhan fantasi atau Tuhan yang kita tahu sekarang kalau Ini mah saya kan Jesus Christ anjing. itu beda sih. kalau tuh Ini- udah mah ini Tuhan judulnya dari- aja dari judul-judul Nah, iya.
Ya judulnya filosofi Nietzsche kan. Terus ya istilah-istilahnya banyak ngambil dari Torah. Ya bukan istilah aja, ceritanya sendiri kan itu dari Torah diambilnya. Itu benar-benar ngebahas Tuhan yang kita tahu sekarang. Gua aja udah nonton YouTube-nya explanation gitu. Masih bingung. Sama, Masih bingung. Bahasanya gila pisan ya. Itu ekstrim sih. Iya. Ya, nah sekarang buat game yang ceritanya anjing ngomong apa? Ceritanya berat kayak gitu kan paling apa? Nier. Nier. Tadi baru ngomong kan Nier juga sama kan? Iya, sebenarnya itu kan dari Dragon kan, bisa ada Nier tuh. Dragon Guard. Dragon kayak iya itu Dragon mana apa ya? Ya sama. Sama ya? Satu Jepang, satu US. Turunannya kan itu. Gue taunya Legend of Dragon. Beda. Itu mah. Beda lagi. Ya, itu bagus sih, cuman Itu legendaris juga, bagus. ya RPG lah ya. RPG Jepang. JRPG biasa. Cuman keren sih itu kayak apa ya? Art style-nya ini apa? Temanya dark fantasy kan itu. Ya itu dark fantasy juga. Iya. Keren. Berubah gitu kan. Iya. Keren sih, kenapa anjing nggak ada lagi? Ya sekarang ya itu juga sih mungkin karena emang lebih supaya diterima banyak orang. Kalau dulu kan niche banget ya namanya game. Tapi justru kayak si Nier ya, yang emang dia sengaja emang bikinnya niche malah jadi populer kan. Tapi gameplaynya kan sebenarnya nggak niche ya. Ya hack and slash. Ya tapi kan si siapa itu si kepala bulan itu kan dia sengaja mau bikin Yoko Taro kan yang bikin cerita tuh selalu niche kan. Iya ceritanya mah iya. Cuman kan gameplay mah sebenarnya standar ya. Dikasih ke si Platinum kan, ini gua ada cerita aneh ya lu bikin gameplaynya lah biar bagus gitu kan. Iya Platinum juga sih, Platinum mah emang action juga. Ini Platinum kan Assault Chain? Ya. Ya. Emang spesialis Bayonetta. Spesialis action hack and slash. Bayonetta cerita standar ya? Standar lah itu mah. Bayonetta mah iya sih sebenarnya ya Demon Hunter tapi lah. Ya standar sih. Standar. Nggak berat malah ringan banget lah itu bener-bener Iya makanya kalau kayak Fast Furious banget. Kayak ada Xenoblade tuh cukup mengobati lah, cuman masih kurang sih. Iya, kurang apa ya? Kurang deep. Ya kurang deep. Di tone down, Xenosaga yang di tone down deh. Iya, ya kan intinya masih ada apa si Zohar yang punya kemampuan Ekstra. edan. Cuman kan nggak ngebahas agamanya, itu dihilangin. Dan itu pun kalau kata gue masih cukup bagus, cukup deep lah sih. Ya lumayan untuk ukuran sekarang gitu kan. Iya. Ukuran zaman Salah sekarang. satu pentolan kan. Sok sekarang kemarin yang menang TGA aja. Elden Ring fucking shit itu ceritanya. Ini bukan cerita sih. Elden Ring mah mitosnya bagus justru. Lore-nya mitosnya deep. itu bagus. Ya itu mah nyontek si Dark Soul ya. Coba cerita Dark Soul ya. Iya. Lore-nya deep. Cuman yang nggak di J.R.R. Martin kan yang bikin itu. nggak diceritakan secara gamblang gitu. Iya. Lu harus Itu sebenarnya cukup ekstrim sih. lumayan. Banyak incest dan kayak gitu. poligami dan tanda tanya nggak jelas. Tapi harus lu baca kan. Iya, nggak diceritain. Minimal in game-nya lu bisa tahu sebenarnya. Di in game tuh udah ada yang kayak lu nonton di YouTube, lu ada tuh dalam bentuk apa skrip. Deskripsi item. Iya, kayak gitu harus dibaca. Nggak ada adegan bener-bener yang nggak diceritain, dinarasin gitu enggak. Iya. Tapi kompleks. Kalau lu ngomongin deep dan kompleks itu deep dan kompleks karena ya apa namanya? Batuk gua. Apa namanya teh? Game of Thrones kind of factory lah. Gua nggak nonton. Minta tisu dong. Game of Thrones kan memang kalau lu nonton itu juga sama kan, dark fantasy-nya dark banget. Ya. Incest. Episode 1 dong incest-nya teh. Oh, diem. Makan. Ya, jadi Buat selain sekarang tuh deep, apa lagi toh? Selain Triangle, strategi, sebenarnya ya simple sih, ya konflik ngerebutin garam. ya. Iya. Apaan? Salt War. Triangle. Triangle, iya. Iya. Ya, Terus yang terakhirnya kan ada salah satu ending mereka tuh nemu pantai, nemu laut. Oh, Infinity Salt udah. berbeda Iya, sih. Iya.
salah satu endingnya. Gue rame banget sih. Apa? Gue jadi nggak rame banget sih. Kayak kalau kata Tapi yang buat jalur ke situnya ya ini spoiler ya. Banyak drama. Si itunya mati. Si Si ini karakter mati. utamanya jadi cuma si Frederica-nya doang. oh iya bisa begitu. Itu ending yang gue pilih. Gue kan main cuma sekali. Ya. Banyak banget. Iya. Konfliknya bagus sih. Bawain konfliknya bagus Ringo. Berarti Tapi cerita mah sebenarnya nggak gitu berat. kalau Politik gitu Iya. bukan kompleksiti dari Cerita. ya, tapi kayak temanya ekstrim atau enggak gitu. Iya. Temanya ekstrim. Iya. Terakhir apa ya? Ya itu paling Nier sih, Iya, yang bener-bener ekstrim. anjing ini apa sih? Game baru. Sama ini ya itu Death Stranding paling terakhir Ya, buat Death gua Stranding. sih ya. Yang Itu juga kan ngebahas kemanusiaan kayak Iya. Death Kenapa Stranding bisa gue lupa gitu? sih sebenarnya endingnya. Ulang lagi nih. Tadi gua udah bahas sama Salman, gua juga lupa. Gue lupa sih, cuman inget Kiamat. ya kiamat stranding gitu kan. Strandingnya udah beberapa kali kan sebenarnya strandingnya. Oh kiamatnya udah beberapa. Oh yang meledaknya itu ya. Jadi Terus ya apalagi ya? Yang gua tahu sih kalau dari fiksi mah yang cukup ekstrim waktu itu kan Golden Compass. Tahu nggak kan? Apa? Novel Golden Compass. Tahu tapi nggak baca dan nggak nonton. Apa ya namanya teh? Game Boy apa? Trilogi. Golden Sun. Golden Sun. Golden. Itu Golden Sun. Itu juga keren sih. Itu bagus. Gak Keren. tahu, gua nggak tahu. Seri Fire Emblem, simple sih ya. Fire Emblem ya, simple. perang-perang biasa ya. Perang. Namanya tuh Bagusan ini malah bagusan Triangle Strategi kayaknya daripada Fire Emblem. ya. Seri utama ya. Ya. His Dark Material. Trilogi His Dark Material. Oh nggak tahu Ya Golden Compass lah, kalau dulu kan ada tuh filmnya di bioskop, tapi dia cuma ngadaptasi ke satu karena novelnya tuh pas lagi yang ketiga tuh emang diceritain sampai Tuhannya muncul. Jing. Ada Tentang kata apa sih? Tuhan. Dia tuh kayak apa ya? Fantasi, Fantasi, sci-fi. bukan dark fantasi sih. Fantasi sci-fi. Fantasi sebenarnya mah. Konsepnya mah simpel, jadi dia tuh sebenarnya udah masuk buku 2 tuh jadi multiverse. Jadi ada multiverse story, tapi kalau yang pertama itu cuman simple tuh kalau orang pasti punya soulnya tuh jadi bentuknya binatang. Kalau yang di kita kan soulnya masuk di badan kan, kalau itu tuh soulnya keluar di binatang. Jadi daemon. Nah itu terus ternyata dia nemu cerita kompleks lah, rame sih sebenarnya fantasinya. Yang kedua itu dia nemu pisau yang emang bisa ngebelah multiverse, jadi lu bisa ke multiverse lain. Dan di buku ketiga diceritain ternyata dia tuh masuk ke universe yang kita yang nggak ada daemon. Terus ternyata God, Tuhan itu multiverse yang lain. Gitu. Dan di situ tuh di buku itu dia emang si penulisnya tuh siapa sih namanya? Philip Pullman emang terkenal dia ateis. Dan emang di buku itu dia ceritain terakhirnya tuh God-nya tuh udah tua pisan sampai kayak lagi si negaranya si malaikat itu diserang sama demon terus kayak dievakuasi si Tuhannya terus kayak jatuh terus hilang jadi debu. Tuhan itu dievakuasi. Karena udah saking tuanya lah istilahnya kan gitu. Ya itu lah di situ kayak si itu anjir. Nah, gue pengen ada yang bisa gitu lagi anjir. Karena sekarang kayak kalau sekarang karena terlalu political correct sih. Iya kayak gitu karena ya itu kan jadi Nyari safe. game teh udah populer banget sekarang, semua orang udah main. Sedangkan walk ini lagi kan ditambah, jadi orang makin gak berani bikin. Ya lu sedikit kan nyinggung sedikit cancel culture. Iya. Nyinggung sedikit cancel culture. Ya kadang beberapa yang rada ekstrim ada di game indie sih, cuman pendek biasa dan gak deep, cuman ekstrim gitu. Kayak kemarin tuh baru main Terror of Hemasaurus, pas pada nggak tahu kan, mainnya kayak Rampage. Ya tapi ceritanya goblok. Gimana? Jadi ada ilmuwan bikin time machine, ini agak komedi sih, bikin time machine. Ceritanya ilmuwan udah tahu nih
apa namanya? Global warming. Iya. Global warming. Terus akhirnya dia untuk mencegah ini dia bikin time machine. Time machine-nya rusak. Terus dia malah datengin kayak Godzilla gitu. Biar Godzilla nggak global warming. Enggak, salah aja rusak. rusak. Nah, ngedatengin terus ternyata si Godzilla-nya bisa dilatih. Akhirnya mereka bikin cult. Ya anjing naon Berdasarkan ya emang agak komedi, cuman ya tentang rada ekstrim tentang global warming ya zaman sekarang kan agak lumayan ekstrim lah ya global warming. Terus gimana kayak apa media-media mainstream kan menghindari itu, jadi malah seringnya ngebahas yang lain karena lebih laku kayak gitu. Itu dibahas di situ. Jadi kayak ada TV-nya itu terus dihancurin, nggak bener nih TV-nya kayak gitu-gitulah pokoknya. Si cultnya. Si cultnya. Terus pas terakhirnya juga agak nge-twist gitu. Cuman ya pendek, gamenya paling 3 jam beres. Dan mainnya gitu-gitu doang. Ceritanya juga nyeritainnya sedikit-sedikit gitu. Jadi kita tahu oh iya ini ceritanya tentang kayak gini nih, lumayan ekstrim nih ceritanya. Cuman ya gitu doang gitu. Oh, yang gua cukup tahu lagi yang cukup berkesan buat gue ceritanya itu sih What Happened to the Edith Finch ya. Apa? Edith Finch. Apa sih tulisannya? Apa sih? Ya itulah pokoknya Edith Finch. Tapi itu mah nggak ekstrim lah. Nggak, cuman ceritanya buat gue ngena sih. Ya bagus, cuman What Remains of Edith Finch. Ya bagus, cuman nggak bukan yang ekstrim gitu, yang nggak sampai melawan Tuhan. Tapi kalau lo ngomongin filosofi dan pesan-pesan dari ceritanya bagus sih. Ya. Kalau Bioshock itu biasa aja sih. Sebenarnya biasa aja. Ya ceritanya nggak ekstrim, cuman twist-twistnya aja gitu kayak. Sama kayak Far Cry kan, cuman kayak kalau Far Cry mah biasa, itu film action Hollywood biasa. Iya. Ya kan cuman kayak gimana kalau satu agama dibawa ekstrim gitu doang sih, nggak sampai filosofi lebay gimana. Iya. Kan si Bioshock kerennya nge-twist, ternyata si ini tuh siapanya si ini kayak gitu-gitu loh, ada gitu-gitunya. Baik lagi sih, jadi bukan ngangkat yang tema gedenya. Bukan makanya Bioshock mah nggak termasuk. FM emang dari dulu nggak berat pada dunia sendiri gitu ya. Ya. Nggak bawa tema dunia. Nggak, emang fantasi aja. Nggak ada hubungannya sama dunia nyata. Tapi yang dulu mungkin lebih dark ya ceritanya. Kayak ini deh, kayak Hideo Kojima lagi sih, kayak Police Notes itu juga katanya, gue nggak main sih. Oh, Police Notes. Itu juga katanya ceritanya keren banget. Hideo Kojima. Game novel. Oh ya, visual novel. Police Notes. Itu. Persona 3 itu juga dark, lu tau nggak? Oh, gue nggak main. Tartarus. Itu kan ngambil temanya juga sama bunuh diri, terus akhirnya juga kan ngelawan Tuhan. Dan biasa SMT ya lebih dark ya. Ya, SMT lebih itu lagi sih ya. Kalau SMT kan benar-benar kayak demon sih. Kita humanity. Kalau SMT kan benar-benar kita posisi humanity. Selalu endingnya tuh ada yang ngambil 3 ending kan. Ada dekatnya kan ya? Iya, kita mau ngelawan endingnya tuh ngelawan God, ngelawan demon, atau ngambil humanity route netral. Selalu endingnya ada 3 kan. Tapi di situ konteksnya dewa kan ya? God. Oh, God. God sih. Literally God, tapi ya God-nya juga God dunia sana sih. Iya. Nggak ada ya, emang kayaknya itu spesial sih ya, Xenosaga emang nggak ada yang lain sih kayaknya. Itu benar-benar berani banget. Yang ceritanya teh dalam gitu. Base ceritanya teh dalam gitu. Tuh makanya kata gua tadi kan itu pasti bikin Xenosaga sama Xenogears, dia kan baca buku-bukunya Nietzsche, buku-buku filsafat. Pasti mempelajari Torah. Terus sekarang dia bikin game itu ya apa? Cewek-cewek.
Xenoblade kan langsung harem. Oh iya, jadi bikinnya harem. Iya. Udah capek-capek tuh dia belajar Nietzsche, filsafat, Di Xenosaga belajar agama, kitab agama, terus tiba-tiba bikinnya game harem. Ya dia sama Nintendo-nya udah coba. Dia Kan lelah. rilisnya kan di Nintendo ya. Mungkin dia lelah. Mungkin dia lelah belajar filosofi. Enggak sih, itu mah kan di Nintendo, dulu kan di Nintendo. PlayStation. Ya, dulu Xenosaga kan PlayStation. Jadi Nintendo lebih mendukung Bandai harem. Namco. Iya. Bandung. Harem lebih mild lah. Lebih mudah diterima daripada Iya Ya, sih. Anime fan service juga lebih mudah diterima Iya. daripada filosofi Nietzsche sih. Tapi nggak tahu ya, gue kayak anime juga jarang ya sampai begitu. emang jarang. Kalau dulu lumayan banyak kayak SE Lane tau nggak? Iya. Ya itu kan juga Series. goblok gitu. Dan sampai sekarang masih katanya masih itu kan masih apa namanya, pesan yang dia kasih itu masih relevan. Iya. Lebih relevan malah. SL. Terus apalagi ya yang tentang apa dunia udah hancur terus tangannya tuh bisa di Dunia hancur terus tangannya apa? Ada hint lainnya? ini juga aduh apa ya? Apa itu yang Higashino Eden juga tuh. Higashino Oh, Eden, tapi Higashino Eden mah terakhirnya garing lah. Ya terakhirnya emang gagal diburu-buru sih itu. tamat soalnya kan. Di movie. Nah, tapi iya itu keren sih. Iya kan? Ternyata bukan masa lalu, Iya. tapi masa depan. Iya masa depan. Gue lupa juga sih endingnya gimana. Ini lain. Series eksperimen lain. Nah kayak Higashino Eden gue suka sih. Iya. Higashino Eden. Cuman sayang itu tamatnya saksisan Saya Garing, dihancurin sama tamat. Iya. Padahal itu bikin ceritanya udah bagus aja. Dibikin movie Kan sih. Si sekolahnya tuh memorial statue kan buat yang para hilang itu Iya. dari orang tuanya. Apalagi ya rasa banyak sih sebenarnya ya gitu sih kayaknya emang apalagi sekarang ya kalau ngomongin anime ya gue juga kecewanya sama sekarang tuh anime tuh pasti 12 dulu kan 26 52 Maksud? satu season Satu season kan selalu 12 plus 1 lah, paling banyak tuh pas 1 13 gitu kan. iya kalau dulu kan 26 52 26 kan sebenarnya emang Kepanjangan formatnya kan kayaknya. 24 plus 2. iya ya maksudnya 20-an lah Ya. 24 26 gitu kan terus 50-an Kalian nonton itu nggak sih? Steins Gate. Steins Gate. Steins Gate enggak Bagus. oh iya Itu Tapi kayaknya buat sekarang terlalu panjang ya. nah itu emang kalau itu kan kebalikannya lu. Itu kan dulu 26 nih kalau nggak salah satu season. Emang si Steins Gate itu kalau lu nonton episode 1 sampai 5 tuh bener-bener slice of life, nggak jelas ngapain gitu. Tapi begitu masuk episode 5 ke belakang, semua yang di situ tuh oh kenapa begini, kenapa begitu. Itu tuh jelas gitu. Karena kayak tiba-tiba hilang. Nanti tiba-tiba ngapain nggak jelas, main ngapain. Terus tau ada apa, ada kejadian kayak nggak dijelasin, dan ya udah gitu kan. Tapi itu selalu makin belakang tuh begitu episode 5 jepret aja rame misalnya itu. Oh ya harus survive sampai episode 5 baru 1 sampai 5 nya bener-bener kayak slice of life banget lah. ya Kayak cuman ekstrakurikuler, ketemu ngobrol, main, udah. Ekstrakurikuler lagi, kita hari ini mau ngapain, gini-gini udah gitu. ya kayak ya ini aja ya apa kalau ngomongin balik lagi ngomongin ke yang episode pendek 12 cuman enggak kayak ini aja Kyojin kan itu Kyojin last mah- season tapi bohong Kyojin mah bodoh. Titans Oh, Attack on Titan. ya kan itu itu embel-embel bodoh. last season Itu bodoh. ya karena mungkin ya gua nggak baca komiknya sih soalnya kata orang-orang baca komiknya kalau misalnya lu udah sampai nonton sampai akhir sampai at least season terakhir pengen baca komik mendingan nunggu aja animenya katanya gitu kan Iya sih. Karena komiknya jujur gambarnya iya jelek. soalnya iya Udah ke belakang tuh banyak ininya politiknya kan. Nggak, politik itu banyaknya di season 2. ini politik Season- di belakang season- justru enggak belakang lu Nggak, season 2 sampai season 3 awal. Begitu udah season 3 belakang-belakang udah action Action semua lagi. itu. Gue sih udah berhenti baca waktu itu soalnya. iya terus itu kan ya gua masalahnya
sekali tayang cuma 12 ya iyalah nggak bisa beres. Nggak bisa ngejar. Makanya kenapa nggak langsung aja sih kayak zaman dulu 20-an kayak gitu langsung beres gitu. Kayak Pokemon gitu ya, Susah, satu season tuh 120. Kan sekarang ngincer ini juga sih, ngincer normis. Iya. Iya, buat semua orang. Nah, itu gitu. buat semua. Nah, itu makanya jadi itu Iya. media-media kayak gitu kan pada akhirnya di dumb down semua gitu. Ya kayak ini aja, MCU aja dibandingin sama komik kan jauh ceritanya gitu. Komik Tapi jauh sekarang- lebih deep. Sekarang ngomongin gitu MCU dibikin lebih kayak komik malah jadi nggak jelas. Ya karena mungkin Kebatas-batas, mau dibikin deep susah. iya mau bikin deep susah, terus mau mau di continuous kayak komik kan tinggal rilis aja gitu mungkin Iya. beda lah produksinya. Intinya kan kalau komik kan bisa sambil jalan sambil nulis ceritanya. Kalau ini kan harus satu seri atau satu movie ditulis dulu semua di script semuanya, syuting Mau nyambung jadi kemana satu lagi nanti. mau nyambung. Jadi ya MCU sekarang udah jelek sih. iya. Nggak Menurut gua sih ya, menurut kita mungkinnya yang agak bisa dibilang nerd gitu ya. Kalau yang udah masuk ke komik mah apa, jauh. bukan kalau sesuatu yang udah jadi ditujukannya ke mainstream pasti dumb down. Iya. Star Ya kan? Wars. Iya, aduh Star Wars padahal itu tadinya ya itu salah satu IP yang paling gua seneng loh. Dan IP yang istilahnya kayak fansnya tuh udah cinta buta lah. Iya. Mau apapun ditonton gitu. Iya. Kayak Pokemon. Kayak Pokemon. Ya tapi nggak kayak Pokemon juga karena ini tuh cuman terbatas gitu. Kayak cuman 1 sampai 6. Kan kalau dulu 1 sampai 6 dan novel dan itu tuh semuanya nyambung dan terbatas lah. Dan rapi. Rapi. Kalau sekarang kan dibikin ininya, dibikin itunya, jadi acak-acakan ceritanya terus jadi ngarang, jadi nggak nyambung gitu kan. The best banget lah. Ke planet nyemplung ke quicksand nemu peso nya bisa diarahin ke situ. Wow, di situ. Bodoh. Ya makanya makin nggak terjaga gitu sih kualitasnya kan. Kalau dulu kan produknya terbatas jadi eksklusif gitu kayaknya tuh orang fansnya juga Star Wars tuh kayak bangga gua. Dan fans emang sci-fi eksklusif gitu kan. yang ngomongin gitu kan emang sekarang semua IP diperah kan. Iya. Magic juga diperah pisan kan, MTG Iya, diperah. Sekarang lo si Disney kan semua juga diperah, MCU perah. Apalagi MCU setahun biasa movie paling 1 movie 2 movie, sekarang apa bikin seri 4 biji, bikin movie 3 biji. Iya kan? Lu tahun kemarin aja kan seri berapa biji tuh? Iya banyak. Moon Knight, terus si Miss Marvel, terus She-Hulk, terus si Loki. Loki makanya Loki sebelumnya kayaknya deh. ya 3 seri kan, plus filmnya 2, Doctor Strange sama Thor sama Eternal kapan? Eternal awal tahun. Eternal Desember Eternal 2021 berarti. gue ingat. Dan gak ada yang bagus kan, Eternal sampah, Doctor Strange gitu kan. Thor gimana? Thor katanya sampah juga. Oh. Thor. Thor. Nggak pernah nonton Thor. Yang terakhir Yang mah ketiga, nggak males tuh nggak nonton. ketiga 4 Love ya, Thunder. Thunder ya. Gue nonton sih. Film komedi aja. Oh. Ya gitu doang kan, tapi kan nggak ada esensinya. Ya, ceritanya nggak sedip yang dulu gitu. Maksudnya nggak sedip. jauh Yang dulu sih. juga nggak deep sih, cuman nggak serapih, yang Iya, nggak iya. seberarti Film komedi. Film komedi doang. Ya. Ya begitulah. Sebenarnya bisa dibikin ini, soalnya kan si yang jahatnya tuh benar-benar jahat sebenarnya, ngebunuhin gat-gat kan gitu. Siapa? Si ini ya, si Yang dia Christian dapat Bale. pedang. Iya itu Christian Bale. Christian Bale ya. Yang jadi Batman. Iya. Kenapa nggak jadi Batman aja ya? Iya. Di MCU ya. MC ada Batman. Mestinya ini ya, mestinya Christopher Nolan bikin film Marvel. Anjir. Bikin film Marvel tuh kayaknya Batman. Batman Marvel Edition. Equivalennya Batman di Marvel apa sih? Anjing ada equivalennya Man. Iron Man. Tapi dia bukan detektif. Ya iya Kan biasanya nggak ada harus sama equivalen. persen. Kalau Oh, ngomongin sama-sama tajir doang. Iya, berangkat dari kekayaan. kalau lu ngomongin detektif kan Jessica Jones. Ya. Tapi ya detektifnya juga beda sih. Beda style sih. Kalau kayak Superman kan ada Apa sok si Superman? ini siapa? Miss Marvel. Captain Marvel. Captain Marvel, Miss Marvel, Captain Marvel. Terus kalau kayak
Siapa lagi ya? Soalnya dulu pernah baca, soalnya mereka tuh kayak gitu kan. Ya, cara kerjanya selalu zaman paralel. dulu selalu kan Nyontek-nyontekan lah. nyontek-nyontekan. Spider-Man? Spider-Man di aduh nggak terlalu apal di situ banyak karakter-karakter yang ininya juga yang jarang dibahas gitu kayak sekarang kan Eternal apaan Eternal gitu belum pernah denger kan. Zaman dulu mah paling apa ya? Spider-Man, Iron Man, X-Men, Iya, Hulk, iya. Fantastic Four. Lu main Marvel Snap kan? Ya. Banyak pisannya karakter Iya. ini ya? Ya. Heeh. Banyak pisan. Banyaknya udah nggak jelas ini siapa anjir. Iya. Banyak Batu pisan bata aja. doang nih. Ada Sword Warrior apa gitu yang kayak Strider Hero. Sword Master. Sword Master anjing. Ada logonya kayak Terus ada logo. yang gue gara dari nunggu ini sih apa sih? Black Knight gitu. Kan di film Eternal terakhir ada pedang. Iya. Tau enggak? Nggak tahu. Nggak nonton Aduh. Eternal. Kenapa? saya tahu. Gue lumayan suka sih. Eternal. Heeh. Oh. Soalnya gue suka temanya, ya, jadi udah ada dewa dari zaman dulu kayak gitu. Gue suka yang kayak gitu teh. Gue pecinta kayak Indiana Jones gitu lah. Ya, Ancient. Seru sih. Ya cuman ya itu sih MCU teh harusnya dirapihin lo kayak Ya kayak yang dulu lagi lah. Harusnya nggak dipegang Disney. nggak minimal lu mau dipegang Disney nggak masalah, Iya. tapi kreatifnya tuh yang Nggak kemarin masalah. dia sampai Nggak masalah katanya. Nggak masalah. sampai si Spider-Man bagus Phase sih. 3 masih bagus, Spider-Man bagus. Iya, mungkin masih rapi gitu. Sekarang kan kayak timnya mungkin terlalu ya sekarang nggak, Disney-nya gue bingung gitu kayak lu kan sekarang ngetis multiverse kan di Scarlet Witch, Scarlet Vision udah ditis multiverse tapi bohong. Terus di Loki udah ditis multiverse tapi nggak nyambung sama si Spider-Man ditis multiverse tapi multiverse-nya beda lagi. Jadi kan terus sekarang di Doctor Strange ditis lagi multiverse tapi beda lagi. Sebenarnya gue benci sih multiverse. dan Ya, multiverse maksud yang paling benar itu ya Rick and Morty gitu. Rick and Morty itu apa? Aduh, bukan yang nonton ya. Gue tahu sih cuman gue nggak Yang Dogi nontonnya, bukan? kan. Dogi bukan? Bukan yang profesor sama anak kecil Anak kecil. mabok-mabokan jalan-jalan di multiverse. Itu kocak pisan gue itu series kartun lu favorit ngerti, gue kan, aja sekarang. Soalnya multiverse bisa bikin cerita asal nanti bilang ini mau multiverse. Iya. Jadi Harus simple rapi gitu. harus rapi banget. Nggak ada nih Dari awal. kayak Doctor Strange kan multiverse-nya ngapain? Ini multiverse di mana? Kalau lampu merah berarti lu jalan, kalau lampu hijau berarti lu Ya berhenti. itu mah terlalu mengada-ngada itu mah. Nggak, dan ya garing juga lu ngapain kayak gitu lu bikin Ya multiverse. makanya ngasal aja bikinnya Ya, itu. kan bisa lu kayak multiverse lu dapat si Profesor S gitu kan, masuk ke mana, ke dunianya X-Men, terus lu lempar lagi ke dunianya si Fantastic Four, kan ada si Richard Strange juga kan, Iya. kayak gitu aja. Ya kan multiverse buat kesini terus ketarik lagi dari X-Men dia kabur ke sini ke Fantastic Four, dari Fantastic Four dia kabur misalnya jadi animasi gitu kan, masuk ke dunia Spider-Man yang itu. Kan bisa begitu. Multiverse of Madness itu kan jelas banget kan. Yang itu lumayan sih kemarin. Kan yang Doctor Strange tuh yang terakhir yang ada si Profesor X. Ya, Heeh. tapi itu Cuman kan diakhiri dengan terlalu cepat. iya dan kayak Cerat anjing mah KB. ya makanya Mati kayak semua jadi cupu semua. Iya anjir. dan gue kayak ngerasa kayak Tinggal dibungkep cep benar aja. itu kan aneh ya balik lagi kan, dan kayak kalahnya tuh sengaja dikalahin gitu, kayak ya udah ini mah universe buangan gitu, Iya. Iya makanya jadi chip pisan. jadi ya gitulah ya. Itu sih bener sih kayak gitu. Ya Itulah ngasal itu mah. anything anywhere at once, all at once itu multiverse bagus sih. Salah satu konsep multiverse yang gue seneng sih itu. Ya kalau kayak gitu kan terbatas ya, maksudnya konsepnya pokoknya ini ada dunia lainnya cuman begini gitu. Kalau Iya, Marvel kan wah udah kemana-mana udah kayak Soalnya kan ngarang dia- aja itu soalnya mah dia kan ngasal. Pasti ada seri lanjutannya. Iya. Kalau itu kan Nggak, nggak ada dan masalahnya kepentingan buat film seri lanjutannya, tapi kayak Spider-Man sama Doctor Strange sama Loki aja itu 3 biji ngomongin multiverse tapi Yang nggak ada yang beda-beda. nyambung. Ya, makanya dengan mudahnya gitu multiverse. Udah gitu kan kayak mereka teh kalau kata gue ngetis multiverse-nya udah terlalu ngetis doang nggak? Kayak yang Spider-Man 2 kan udah ditis kan. Spider-Man 2, oh ini saya ngelawannya Sandman, terus yang Aquaman. Ini dari mana? Dari multiverse tapi bohong. Terus tapi begitu di Spider-Man 3 nya beneran multiverse kan. Iya. Jadi kan kayak
Ya udah gitu loh, multiverse nggak usah ditis gitu kan, langsung di multiverse aja ini meledakin. Itu gue lebih seneng sih. Ya intinya mah gitulah, semua yang dipegang Disney sekarang hancur. Itu ya terlalu gede sih. Jadi Disney sama dengan Nintendo gitu, nge-tone down. Iya. Iya bener Ya sih. kayaknya kan? semuanya juga yang udah iya sih. Jadi mainstream pasti di tone down jadinya. Makanya sekarang siapa yang mau tone down si Hideo Kojima kan? Nggak akan. Ini orang Dia bisa mendingan- di-tone down kan? Kayaknya dia mendingan Gua nunggu Hideo Kojima pensiun daripada nge-tone down game ya. Dia baru reveal kantor kan ya? Iya, kantor baru. Yang ya. Tapi ini. si itu temennya siapa sih yang gendut tuh? Del Dito. Toro. Del Toro. Del Toro. Hah, Si Del Toro kan bagus. apa? Dia bikin film juga suka Oh horor. iya, iya, iya. bagus. Yang terakhir Pinocchio-nya bagus. Pinocchio-nya bagus. Nah, Gue belum nonton tuh, bagus. bagus. Horor? Enggak. Oh enggak horor. Enggak. Cuman konsep Pinocchio-nya teh beda gitu. Studio mah A1 ya yang suka bikin film aneh-aneh ya? Ini apa? Ya si A1 ya? si itu apa tadi? Ya itu Everything Everywhere All at Once. Iya, A1 kan? A1 Studio. Hewan ya. Midsommar gitu kan ya? Midsommar anjir. Iya bikin cerita yang Oh tadi gue baru nonton film keren juga, The Menu. oh itu mah yang kayak apa ya dia teh? Itu juga kan Dikurung di pulau ya? di pulau terus restoran Iya, di iya, dalam iya, pulau. iya, iya. Jangan sih, jangan gua kasih tahu sih soal Iya, jangan. tamatnya. Apa sih? The Menu. Iya, The Menu. The Menu restoran. menu. Masih ada di bioskop masih? Nggak tahu, Udah gua nggak sih ada. mainnya. Gak ada hype-nya, gila. Tapi bagus lah. Iya, Ya iya. mungkin nggak bagus-bagus banget gitu, cuman gue seneng sih nontonnya. Wah, tensnya dapat gitu. Oke udah, sudah 40 menit lah. Iya. Lumayan lah. Jadi ya intinya gitu ya, semua yang pegang Disney hancur. Disney dan Nintendo gitu. Enggak sih, Nintendo harus tone down sih Nintendo mah. Nintendo tuh produknya masih lebih sedikit, masih lebih terjaga. Mario-nya masih pasarnya bagus. masih lebih Enggak, juga. Nintendo itu masih perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang tuh mau separah apapun mereka minimal kualitas tuh masih tau malu. Iya, Bukan perusahaan Amerika, Hasbro, Disney, Game Freak? Warner Bros. Game Freak perusahaan mana? Game Freak mah Jepang. Kalau menurut gua sih intinya ya itu sih, Nintendo yang nggak sepopuler Disney. Disney kan di mana-mana, Iya, lebih iya, jauh iya. lebih mainstream gitu. Sedangkan Nintendo kan ya cuman game dan apa gamenya juga cuma di konsol sendiri, jadi punya platform sendiri. Iya sih, iya. Jadi lebih bisa Kepentingannya. menjaga isinya, kualitasnya gitu. Kalau Disney kan benar-benar wah semua orang harus, targetnya juga semua orang, nggak peduli siapa harus menikmati produk dia gitu. Jadi ya harus pukul rata gitu. Sedih sih. Iya Iya sedih. makanya sedih. Dulu orang rame-rame X-Men suruh beli sama Disney, sekarang gue udah madesu sih. Iya. Wah bakal makin jelek kayaknya justru. Ya mudah-mudahan Deadpool-nya jadi nggak PG-13. Deadpool tetap sih, tapi Tetap. targetnya mah tetap pasarnya adult sih. Oh bagus lah. Jangan terlalu berharap. Sama Logan kan dulu dan keren banget itu Logan. Tapi Emang kan dewasa. tetap kan Logan juga sama Deadpool nggak sempat ketemu lah istilahnya kan. Iya, Logan juga kan itu ceritanya sendiri, Ya. terpisah. Cuman maksud gua ininya apa? Filmnya sebagai film, satu film tuh ceritanya keren, terus ya filmnya film dewasa gitu kan, ngomongnya kasar, terus ceritanya juga Selalu tapi ya kayak film bioskop teh hit and miss gitu. Sukses gagal, sukses gagal, sukses. ya gagal. iyalah. Kenapa nggak sukses minimal mediocre gitu, tapi jangan sampai Ada lah yang kayak gitu. Terus film-filmnya Nolan nggak ada yang jelek. Christopher Nolan. Menurut gua mah nggak ada yang jelek film Nolan. Kalau lu ngomongin yang berat ya hampir semua Nolan berat sih. Iya emang gue cocok banget lah, gue itu favorit lah sekarang film apa sutradara Hollywood favorit ya Nolan, udah nggak ada yang Kasih lain. banget kan. Bo. Tau gak lu? Apaan? Nolan trombon apa itu teh? Oh iya ada ya. Enggak, jadi kan kayak dia trailer kalau Oh, enggak kalau film apa sih trailer. selalu dong terus yang gede apa zoom out kan Iya, terus ternyata begini kan. Cut, dah. Ya udah. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komentar. Coba dong apa game Game yang apa ya? yang cukup deep Iya, dan iya, filosofis. buat kalian ya. Komen di bawah. Jangan lupa follow dan subscribe di YouTube.
Instagram, Spotify. Twitter, Spotify, semuanya lah. Kita ada di semua media. Semua. Maksa. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Heri. Saya Willy. Salman. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Bye.